Bab 831 memimpikannya mimpi bahagia. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Sakit sekali. Lilith terengah-engah saat tangannya mencengkeram spray. Ia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya dan hal itu hampir membuatnya gila. Rasanya seperti terbelah dua, dan rasa sakit yang membakar itu membuatnya tanpa sadar menggigit bibirnya. Lilith tidak tahu berapa lama itu berlangsung, karena setiap detik terasa seperti hari, dan menit seperti tahun. Noda darah mewarnai spray putih saat Lilith berbaring di tempat tidur, kehilangan kekuatan. Ia sudah kehilangan kesadaran saat itu, dan air mata mengalir di sudut matanya. Itu lebih intens dari yang kukira, kata Raizel saat ia juga terengah-engah. Panas sekali. Semenit kemudian, gadis cantik itu ambruk di atas tubuh Lilith, kehilangan kesadaran. Tanda pisah tanda hubung. William telah disuruh pergi ke suatu tempat yang jauh dari kamar Raizel untuk sementara waktu, karena Raizel tahu betapa sensitif telinganya. Tentu saja, half-elf itu tidak keberatan dengan permintaan gadis cantik itu. William memutuskan untuk beristirahat di atap stadion, sambil menunggu kedua gadis itu menyelesaikan apa yang sedang mereka lakukan. Saat malam semakin larut, William tetap berjaga di atap sambil memilah-milah pikirannya. Dia memikirkan perasaannya terhadap Lilith dan bagaimana dia ingin melanjutkan hidup. Aku ingin tahu bagaimana reaksi Ashe, Sidoni, dan Chiffon saat kita keluar dari tempat ini, pikir William. Dia kemudian menghela napas dalam-dalam karena dia sangat merindukan mereka. Bukan hanya mereka yang dipikirkan half-elf itu. Bayangan Wendy, ST, dan Celine juga muncul di dalam kepalanya. Mereka adalah di antara wanita-wanita yang memegang bagian penting di hati William. Wendy, yang membuka hatinya untuk mencintai, adalah seseorang yang sangat dia hargai. Tanpa dia, half-elf itu tidak akan pernah berpikir untuk mencintai orang lain selain Belle. Kepolosan polosnya telah menggeliat di dalam hatinya, dan mengklaim tempatnya sebagai istri pertamanya. Aku merindukanmu, Wendy, pikir William saat perasaan lembut muncul dari hatinya. Tak lama kemudian, wajah Wendy menghilang dan digantikan oleh seorang wanita cantik berambut perak dengan mata merah. Dia tak lain adalah wujud asli ST, yang telah disegel karena kutukan para dewa. William masih ingat bagaimana dia mencoba mengajarinya hal-hal seperti berciuman, yang membuat ST tersipu hingga ujung telinganya merah. Sahabat sekaligus kekasih William itu bagaikan mawar putih yang tidak mengenal dunia. Tindakan mengajarinya hal-hal yang dilakukan pasangan saja membuat William merasa seolah-olah dia telah merusak seseorang yang sangat suci. ST adalah seseorang yang ingin belajar tentang cara membuatnya bahagia. Meskipun dia agak canggung dalam melakukannya, usahanya telah meluluhkan hati William, yang membuatnya merasa diberkati karena seseorang seperti dia telah memilihnya sebagai kekasihnya. Dia hanya bisa mempertahankan wujud aslinya di dalam laut kesadaran William, jadi setiap kali mereka berdua sendirian, mereka akan bertemu di dunia spiritual half-elf, dan memperkuat perasaan yang mereka miliki satu sama lain, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Setelah aku menyelesaikan misi Amon, aku akan kembali ke benua selatan untuk menikahinya, kata William lembut. Mungkin aku bisa meyakinkannya untuk mengadakan pernikahan di Lon. Ya, itu akan menjadi yang terbaik. Meskipun William tidak keberatan dengan pernikahan besar seperti yang dia lakukan dengan Putri Sidoni, dia tetap lebih menyukai sesuatu yang sederhana. Baginya, pernikahan adalah penyatuan hati antara dua orang. Bahkan jika seluruh dunia tidak melihat mereka, selama mereka bersama, itu sudah lebih dari cukup. Segera, gambar tuan pertama William muncul di depannya. Tanpa diragukan lagi, Celine adalah cinta pertama William di Lon. Saat pertama kali melihatnya, ia langsung terpikat oleh kecantikannya. Celine adalah wanita yang sangat cantik. Di antara istri-istrinya, hanya Putri Sidoni yang dapat menandinginya dalam hal estetika. Pertemuan terakhir mereka dipenuhi dengan emosi terpendam yang telah terpendam selama bertahun-tahun. William telah melampiaskan rasa sakit dan amarahnya kepada Celine selama itu. Ia menceritakan bagaimana ia merasa dikhianati setelah Celine memperbudaknya. Ia menceritakan betapa kutukan kegelapan Celine menyakitinya. Ia menceritakan semuanya, dan Celine menerima perasaannya sambil menangis dalam pelukannya. Ia tidak meminta maaf kepada William, dan half-elf itu tidak membutuhkan permintaan maafnya. Setelah emosi terpendam itu terungkap ke permukaan, badai pun turun, dan elf cantik itu mendapati dirinya dihantam oleh gelombang gairah yang telah dilepaskan William ke tubuhnya yang cantik,
yang belum pernah disentuh oleh pria manapun. Ia memastikan untuk memberi tanda pada tubuhnya, baik di dalam maupun di luar. Celine telah menerima semuanya, dan yang mengejutkan, ia bahkan secara halus meminta lebih. Mereka menghabiskan beberapa hari bersama, dan meskipun mereka belum membicarakan tentang hubungan mereka saat ini, keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Meski begitu, pada malam terakhir mereka bersama, William telah berbisik di telinganya bahwa dia adalah wanitanya, dan dia adalah lelakinya. Celine tidak menjawabnya, tetapi setelah William mengucapkan kata-kata itu kepadanya, dia mencium bibirnya dan memeluknya erat. Tak lama kemudian, mereka bercinta satu sama lain sekali lagi saat api gairah membakar hati dan tubuh mereka. "Tuan, kumohon, kembalilah segera," desah William sambil memikirkan tuannya, Celine, yang saat ini berada di negeri iblis untuk mencari tuannya sendiri. "Kita perlu bicara baik-baik, dan menyelesaikan hubungan yang kita miliki ini." Beberapa jam berlalu saat William menatap bulan purnama yang menerangi sekelilingnya. Dia sudah merasakan perubahan besar yang terjadi di tubuhnya, dan meskipun dia tidak memiliki sistem untuk memastikan kecurigaannya, dia yakin bahwa kelas prestisenya, Vampiric Necromancer, telah membuat terobosan. William 100% yakin bahwa dia sekarang telah menjadi pangeran vampir, yang merupakan tahap selanjutnya dari Vampiric Necromancer. Tiba-tiba, anting-anting di telinga kanannya mengeluarkan suara denting samar. Tak lama kemudian, suara Lilith yang kelelahan mencapai telinganya, memberitahunya bahwa dia sekarang dapat kembali ke kamar. Beberapa menit kemudian, William membuka pintu kamar Raisel. Raisel tertidur dengan damai dalam pelukan Lilith, kelelahan tergambar di wajahnya. Di sisi lain, Putri Amazon tampak begitu mengantuk hingga ia nyaris tak bisa membuka matanya. Keadaannya yang menyedihkan menggerakkan William sehingga ia duduk di tempat tidur dan menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya dengan jari-jarinya. "Tidur saja," kata William. "Aku akan menjaga kalian, gadis-gadis." Petik 2. Memem, Lilith bersenandung sambil memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, ia juga tertidur sambil memeluk Raisel dengan erat. William pindah ke sisi lain tempat tidur dan memeluk Raisel. Saat ini, gadis cantik itu terjepit di antara dirinya dan Lilith, yang merupakan pertama kalinya bagi mereka. Biasanya, William yang selalu berada di tengah, jadi perubahan suasana ini terasa menyegarkan. Setelah dipeluk dari belakang, ekspresi lelah di wajah Raisel sedikit mereda. Diselimuti kehangatan kedua orang di sampingnya, gadis cantik itu tidur nyenyak, dan memimpikannya mimpi-mimpi indah. Mimpi-mimpi tentang semua waktu yang telah ia habiskan bersama keluarga tercintanya. "Kalian berdua, tetaplah di tempat untuk hari ini," kata William sambil melihat kedua wanita yang sedang demam. Itulah hal pertama yang ia perhatikan saat bangun pagi. Tubuh Lilith dan Raisel sangat panas, jadi half-elf itu segera mencari termometer klinis untuk memeriksa suhu tubuh mereka. Saat hasilnya keluar, firasatnya terbukti. Jadi ia memerintahkan kedua wanita itu untuk tetap di tempat tidur, sementara ia membawakan mereka sesuatu untuk dimakan. "Kupikir aku akan mati tadi malam," kata Lilith sambil memegangi kepalanya yang sakit. "Apa yang kau lakukan sangat berbahaya. Aku heran kau berhasil selamat. Kupikir aku juga akan mati." Raisel menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya karena ia juga menderita migrain. "Aku tidak tahu kalau akan separah itu. Jangan bilang kita akan melakukannya lagi. Kita harus melakukannya. Itu akan meningkatkan peluang kita untuk menang." Lilith memijat pelipisnya untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakannya. Meskipun dia ingin menghalangi rencana Morax, menyakiti diri sendiri adalah sesuatu yang tidak disukainya. "Pasti ada cara yang lebih baik," Lilith mendesah. "Kita berdua mungkin akan menderita reaksi keras jika kita menggunakan metode ini lagi." Raisel mengangguk setuju. "Aku akan memikirkan alternatif baru setelah kita pulih. Berpikir sekarang benar-benar menyakitkan, jadi aku akan menundanya untuk saat ini." Meskipun merasakan sakit, Lilith tidak dapat menahan tawa yang keluar dari bibirnya. Si cantik muda yang biasanya tak kenal takut itu menunjukkan tanda-tanda akan menyerah setelah percobaan mereka yang hampir gagal tadi malam. 20 menit kemudian, pintu kamar mereka terbuka dan William masuk sambil mendorong troli makanan. "Aku membuat bubur gandum," kata William. "Masih panas, jadi biarkan agak dingin." Half-elf itu mengambil 2 nampan sarapan dan meletakkannya di pangkuan kedua wanita itu. Dia kemudian mengambil kursi dan duduk di samping tempat tidur,
memperhatikan kedua gadis yang memegangi kepala mereka karena kesakitan. Aku tahu aku seharusnya tidak bertanya, tapi apa yang kalian berdua lakukan tadi malam hingga kalian berdua berakhir seperti ini? Tanya William. Kau sudah tahu bahwa kau seharusnya tidak bertanya, tapi kau tetap bertanya, jawab Lilith dengan tatapan tajam. Bagaimana kalau kau ceritakan padaku apa yang kau dan Raisel lakukan selama beberapa hari terakhir? William terbatuk pelan sambil mengalihkan pandangannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberitahu Lilith apa yang sedang dia lakukan dengan Raisel? Jika Lilith mengetahuinya, dia pasti akan membuat keributan. Raisel yang sedang menonton ejekan keduanya ingin tertawa, tetapi rasa sakit yang tiba-tiba mendera kepalanya malah membuatnya meringis kesakitan. William mendesah sambil mengambil nampan makanan di pangkuan Raisel. Ia lalu mengambil sesendok bubur dan meniupnya. Katakan half-elf itu menyuapi si cantik muda, yang membuat Raisel sangat senang. Dia hanya pernah sakit sekali dalam hidupnya, dan saat itu, papa dan mamanya merawatnya dengan sangat baik. Melihat William merawatnya seperti ini membuatnya ingin bersikap seperti anak manja agar William memanjakannya. Hanya sekali ini saja, pikir Raisel sambil membuka mulutnya untuk makan. Mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Saat William menyuapi Raisel, Lilith hanya bisa menahan sakit kepalanya dan memakan makanannya sendiri. Baginya, tidak apa-apa jika half-elf itu memastikan si cantik muda makan dengan benar. Dia tidak merasa cemburu atau apapun. Putri Amazon itu bahkan berpikir bahwa ini hanyalah tatanan alam, dan sudah menjadi tugas William untuk merawat Raisel. Sedangkan dia bisa merawat dirinya sendiri dengan baik, bahkan dengan kondisinya saat ini. Saat kedua gadis itu makan, shelter lainnya bekerja keras menjelajahi Deadlands untuk menemukan cermin, termasuk kelompok Katie. Seperti biasa, anggota Glory Shelter yang tersisa juga bekerja keras. Hebat, aku tidak menyangka Raisel dan Lilith akan jatuh sakit di Deadlands, kata Katie. Kuharap itu bukan penyakit serius. Xenovia menggaruk kepalanya sambil melihat ke arah Glory Shelter. Will bilang itu hanya demam ringan. Mereka menjelajahi tempat yang lembab kemarin, jadi itu mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman setelah kembali ke shelter. Bagus, Katie mengangguk. Aku tidak ingin dia sakit lama-lama. Tiba-tiba, salah satu pria di tim mereka berteriak karena dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pemimpin, ada cermin di sini, kata pria itu. Kelihatannya seperti yang ada di kristal emas. Katie dan Xenovia saling melirik sebelum berlari menuju lokasi pria yang mengatakan bahwa mereka menemukan cermin yang mirip dengan apa yang dicari Dreadlord. Ini salah satu cermin, kan? Katie bertanya sambil menatap Xenovia yang berdiri di sampingnya. Sang penguasa maut telah mengaktifkan kristal emas dan sebuah kecocokan telah terjadi. Tidak diragukan lagi, ini memang salah satu cermin yang dicari Morax, jawab Xenovia. Mari kita bawa kembali ke shelter, dan biarkan William yang mengurusnya. Semua orang dalam kelompok itu setuju bahwa ini adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Sejujurnya, mereka takut berurusan dengan sang penguasa maut. Karena William adalah salah satu ahli yang melindungi shelter mereka, mereka menganggap bahwa sebaiknya dia juga yang menangani cermin ini. Sudut, bibir William berkedut saat dia melihat cermin yang disuguhkan kepadanya oleh Katie yang terlalu bersemangat. Will, ini salah satu cermin yang kau cari, kan? Kata Katie dengan ekspresi yang berteriak, tolong, pujilah aku karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, jawab William. Kerja bagus, Katie. Kau juga, Xenovia. Xenovia menganggukkan kepalanya dan Katie menatap William dengan mata penuh harap. Will, tidakkah menurutmu hadiah itu pantas? Tanya Katie sambil tersenyum. William tanpa sadar mundur selangkah karena tatapan gadis cantik itu mulai membuatnya takut. Tentu saja, jawab William sambil tersenyum kaku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Bagaimana kalau malam ini kita melakukan hal yang biasa? Usul Katie. Jangan khawatir, aku orang yang sangat sehat. Darahku juga beregenerasi dengan cepat. Kau sudah tahu ini, kan? William tidak dapat membantah kata-kata Katie karena dia benar. Half-elf itu telah menemukan keanehannya saat pertama kali meminum darahnya. Meskipun William hanya minum seteguk, dia langsung menyadari bahwa Katie telah mengambil kembali darah yang diambil darinya. Awalnya, half-elf itu mengira bahwa William hanya terlalu banyak berpikir, tetapi setelah meminum darah Katie untuk kedua kalinya, dia menyadari bahwa apa yang dia duga itu benar.
Hari itu juga Katie menyadari bahwa dia memiliki sifat unik ini. Dia juga tampak sedikit terkejut karena dia tidak menemukannya di masa lalu. Sederhananya, dia seperti baterai isi ulang yang selalu terisi penuh. Bahkan dengan kemampuan ini, William tidak ingin memanfaatkannya dan hanya mengambil apa yang dia butuhkan. Dia tidak tahu apakah kemampuan ini memiliki efek samping, jadi dia memutuskan untuk tidak menyalahgunakannya demi keselamatan Katie. Baiklah, malam ini saja. William mengalah. Sekarang setelah cermin lain ada di tangannya, dia tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Morax sesegera mungkin, jadi dia tidak akan dicurigai melakukan apapun. Satu-satunya masalah adalah ketika dia menyerahkan cermin itu kepada Morax, dia akan dapat meminta bantuan Dreadlord. Sejujurnya, William tidak tahu bagaimana menangani situasi ini, jadi dia memutuskan untuk meminta Xenovia memanggil salah satu undet milik Morax untuk mengantarkan cermin itu kepada Dreadlord untuk sementara waktu. Setengah jam kemudian, seorang Dreadlord yang menunggangi Bone Dragon mendarat di dekat tempat perlindungan mereka. William memberikan cermin itu kepadanya dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Morax. "Katakan kepada mastermu bahwa aku akan mengunjunginya suatu hari nanti," kata William. "Aku sedang sibuk sekarang, jadi aku tidak bisa menyerahkan cermin itu secara langsung." "Dimengerti," jawab Dreadlord. "Hanya itu yang ingin kau katakan kepada masterku." William tersenyum. "Aku sedang merawat dua orang yang sakit sekarang, jadi aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Saya juga akan menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan permintaan apa yang akan saya ajukan saat saya pergi ke Menara Hitam untuk mengunjungi Yang Mulia." Sang penguasa kematian mengangguk sebelum menunggangi naga tulang untuk kembali ke Menara Hitam. William memperhatikannya pergi dengan ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun para pemimpin tempat perlindungan mungkin mengangkat alis karena kurangnya minatnya untuk bertemu Morax, untuk mengklaim hadiahnya, dia punya alasan yang sah. Meskipun Glory Shelter kemungkinan besar aman untuk saat ini, dia tidak merasa nyaman meninggalkan kedua gadis yang sakit itu. Dia lebih suka menunggu mereka berdua pulih sebelum bertemu dengan Morax. "Haruskah aku memintanya untuk membunuh Sweeper?" pikir William. Half-elf itu hanya memikirkan pikiran ini selama beberapa detik sebelum menyingkirkannya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia meminta ini pada Morax, yang terakhir tidak akan melakukannya karena itu akan mempersulit rencananya. Half-elf itu mendesah sebelum kembali untuk mengurus kedua wanita yang sedang beristirahat di kamar mereka. Baginya, keselamatan mereka jauh lebih penting daripada bantuan apapun yang bisa dia dapatkan dari sang penguasa ketakutan, yang senyum karismatiknya tidak dapat dipercaya. "Benarkah dia mengatakan itu?" Morax bertanya kepada penguasa maut bahwa dia telah memerintahkan untuk mengambil cermin di Glory Shelter. "Ya, Yang Mulia," jawab penguasa maut sambil membungkuk dengan hormat. Morax mendengus sambil melambaikan tangannya untuk mengusir penguasa maut dari ruang singgasananya. Ketika bawahannya tidak lagi terlihat, penguasa Dread memeriksa cermin di tangannya sebelum menganggukkan kepalanya. "Itu memang salah satu cermin yang aku cari," gumam Morax. Dia kemudian mengangkat cermin di atas kepalanya, lalu melayang ke arah alas yang sesuai dengan desainnya. 4 dari 9 cermin telah ditemukan dan Morax cukup senang dengan kinerja orang-orang di Tanah Mati. "Ketika semua orang mencoba mendapatkan bantuanku, dia sendiri tidak terlalu memikirkanku," gumam Morax sambil duduk di kursinya. "Half-elf ini entah mencoba membuatku marah, berpura-pura sulit didapat, atau tidak peduli. Jika dia mencoba membuatku marah, maka rencananya berhasil. Jika dia bermain jual mahal, maka dia bodoh. Namun, jika dia sama sekali tidak peduli, maka disinilah letak masalahnya." Morax lebih suka percaya bahwa William memilih dua pilihan pertama daripada yang ketiga. Kedua pilihan itu masih dalam jangkauan pemahamannya, tetapi yang ketiga membuat Dreadlord merasa waspada. Ketika William tiba di ruang singgasananya bersama dengan para anggota aliansi, dia tidak menunjukkan ekspresi hormat atau takut terhadapnya. Pemimpin shelter lainnya, termasuk Avril, Eldon, Sweeper, Lindir, dan Wade, semuanya menunjukkan tanda-tanda ingin menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya. Tetapi William hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan kekayaan, kehormatan, atau jenis bantuan lain yang bisa dia dapatkan dengan menjalin hubungan baik dengannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mengubah bawahanku ke pihaknya akan menyelamatkannya dari amarahku? Morax merenung sambil mengetuk sandaran tangan dengan jarinya. Atau mungkin dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin.
Seorang manusia biasa tidak mungkin tahu apapun tentangku. Tetap saja, aku mungkin harus mengirim beberapa pengamat untuk mengawasi setiap gerakannya, hanya untuk berjaga-jaga. Aku tidak boleh melakukan apapun sampai semua cermin terkumpul. Selama aku memegangnya di tanganku, aku tidak perlu takut atau lari dari siapapun lagi. Morax mengepalkan tinjunya saat dia melihat cermin yang dipajang di atasnya. Segera, kata Morax lembut. Aku akan segera membalas dendam. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam Glory Shelter, kuharap kau segera sembuh, kata Avril. Ini, ambil buah beri ini. Mereka memiliki khasiat penyembuhan dan pemulihan. Aku yakin bahwa saat pagi tiba, demammu juga akan lama hilang. Terima kasih, Avril, jawab Raizel sambil menerima hadiah. Semoga cepat sembuh dari peri cantik itu. Kau adalah anugerah Tuhan, kau melebih-lebihkan, hehehe. Raizel memakan salah satu buah beri itu, dan memberikan satu juga kepada Lilith. Saat buah beri itu masuk ke mulutnya, ia merasakan sensasi menenangkan menjalar dari kepala hingga ke tulang belakangnya. Migrain yang ia rasakan menghilang, dan ekspresinya menjadi lebih cerah. Melihat perubahan besar yang terjadi pada Raizel, Putri Amazon itu juga memakan salah satu buah beri itu dan langsung merasakan khasiatnya yang luar biasa menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Sepertinya efek obatnya bekerja, Avril tersenyum sambil menganggukkan kepalanya puas. Dengan ini, kalian berdua sedang dalam perjalanan menuju pemulihan penuh. Terima kasih banyak, Avril, kata Raizel dengan tulus. Aku akan membalas budi ini di masa depan. Oh, kalau begitu, aku akan menantikan balasanmu, jawab Avril dengan nada menggoda. Terima kasih juga, Avril, komentar Lilith. Avril mengangguk sambil tersenyum. Sama-sama, wajar saja kalau kita saling membantu di saat kita membutuhkan, terutama di Deadlands ini. Peri cantik itu kemudian mengalihkan pandangannya ke William yang sedang bersandar di dinding di seberang tempat tidur. Peri setengah itu memejamkan mata dan tampak tertidur, tetapi Avril yakin bahwa dia sangat terjaga dan memperhatikan pembicaraan mereka dengan saksama. Apa kau tidak takut Morax akan tersinggung padamu, karena tidak menyerahkan cermin itu sendiri? Tanya Avril. Aku ingin bertemu dengannya, tetapi aku tidak bisa meninggalkan kedua gadis yang sakit ini saat ini, jawab William tanpa membuka matanya. Mereka tidak berdaya tanpaku, jadi aku hanya bisa tinggal di sini dan memastikan bahwa mereka tidak menggigit orang lain. Lilith dan Raizel memutar mata mereka mendengar tuduhan fitnah yang ditujukan kepada mereka. Avril hanya menutupi bibirnya dan terkikik karena reaksi kedua wanita itu, dan kata-kata William, cukup lucu. Beberapa menit kemudian, Avril mengucapkan selamat tinggal kepada Raizel dan Lilith, dan meninggalkan ruangan ditemani oleh William. Saat mereka berjalan di lorong yang tenang, peri cantik itu melirik William dan bertanya, "Hei, menurutmu apakah Morax akan menepati janjinya dan membiarkan kita semua meninggalkan tempat ini hidup-hidup?" Tanya Avril. "Mungkin," jawab William. "Aku belum cukup lama mengenalnya untuk tahu apakah dia seorang pria, lebih tepatnya seorang penguasa ketakutan yang menepati janjinya atau tidak." Avril dengan enggan menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan jawaban William. Baginya, jawaban ini dapat diterima, jadi dia tidak memutuskan untuk bertanya lebih lanjut tentang pendapatnya tentang Morax. Sebaliknya, Avril mengalihkan pertanyaannya ke hubungannya. "Katakan padaku, antara Raizel dan Lilith, siapa yang paling kau sukai?" Tanya Avril. "Atau mungkin, kau telah mengincar mereka berdua. Aku dapat melihat dari cara mereka memandangmu bahwa hubungan mereka denganmu sangat dekat." William tersenyum saat menjawab pertanyaan Avril tanpa menatapnya. "Raizel seperti adik perempuan bagiku," jawab William. "Kami dekat karena kami memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Mengenai Lilith, gadis itu ingin aku menjadi pasangannya. Saat ini, aku sedang berpikir apakah aku harus menerima rayuannya atau tidak." Petik 2. "Oh gelombang kurasa ini masalahnya saat kau populer di kalangan wanita. Yah, bukan salahku karena terlahir tampan, kau tahu." Avril memutar matanya ke arahnya saat mereka akhirnya tiba di pintu masuk Glory Shelter. "Aku bisa mengurusnya dari sini," kata Avril. "Aku tahu kau seorang pria sejati, tapi tidak perlu mengantarku kembali ke shelterku. Aku tidak ingin demam dua wanita sakit ini bertambah parah karena cemburu." William hanya terkekeh mendengar kata-kata Avril saat ia mengantarnya ke truknya. "Dengar, William." Avril menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya.
Hati-hati dengan Sweeper. Aku yakin dia berencana melakukan sesuatu yang buruk padamu. Mungkin juga Morax membantunya. Jadi, demi keselamatanmu, cobalah untuk memperbaiki keadaan saat kau bertemu dengannya untuk mengklaim hadiahmu. Petik 2. Dimengerti, jawab William. Terima kasih atas perhatianmu. Peri cantik itu mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada William sebelum kembali ke shelternya. Alasan kedatangannya adalah untuk memeriksa kondisi Raisel, dan juga untuk mengetahui pendapat William tentang Dreadlord. Saat ini, aliansi sedang menjalin hubungan kerja sama dengan Morax, dan jika memungkinkan, Avril tidak ingin ada masalah dalam waktu dekat. Selain itu, permintaan yang diajukannya kepada Morax masih perlu disempurnakan. Karena itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah konflik muncul, terutama ketika hal yang sangat diinginkannya masih belum ada di tangannya. William memperhatikan rombongan Avril pergi dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, dia tidak tahu siapa di antara para pemimpin yang bisa dia percaya, bahkan elf cantik yang tampaknya ingin menjalin hubungan baik dengan Glory Shelter. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah Lilith dan Raisel, pikir William. Adapun para pemimpin lainnya, melibatkan mereka dalam rencana kita terlalu berisiko. Akan lebih baik jika kita menyimpan informasi yang kita miliki untuk diri kita sendiri. Half-elf itu mendesah sebelum kembali ke kamar Raisel. Dia telah berjanji pada Katie malam ini, dan wanita cantik itu sangat ingin berbagi darahnya dengan William. Juga, besok adalah batas akhir perjanjiannya dengan Lilith. Dia berjanji padanya bahwa dia tidak akan lari atau menghindari masalah itu. Sejujurnya, William sudah membuat keputusannya. Ia hanya menunggu kesempatan yang tepat untuk memberikan jawabannya kepada Putri Amazon yang sedang merasa tidak enak badan. Tuan William, jangan ragu untuk menelepon saya lagi jika Anda membutuhkan lebih banyak darah, kata Katie dengan wajah memerah saat dia berdiri dari tempat tidur. Saya akan selalu siap untuk Anda. Terima kasih, Katie, jawab William. Saya akan mengingatnya. William baru saja selesai meminum darahnya, dan kali ini, dia meminumnya sampai kenyang. Dia ingin tahu seberapa kuat generasi darah Katie, dan penemuannya membuatnya terdiam. Awalnya dia meminum darahnya dengan hemat, tetapi setelah merasakan bahwa darah Katie beregenerasi dengan cepat, dia memutuskan untuk meminumnya lebih banyak lagi. Katie tidak mengeluh, dan hanya desahan nikmat yang keluar dari bibirnya. Setelah memastikan bahwa wanita cantik itu masih dalam keadaan sehat, William terus meminum darahnya sampai kenyang. Untuk pertama kalinya sejak William memasuki Deadlands, rasa haus darahnya telah terpuaskan dengan baik. Ia yakin bahwa meskipun ia tidak minum darah selama 4 hingga 5 hari, rasa haus darahnya, yang telah diperkuat oleh menara hitam, akan terkendali. Hal ini membuat William cukup senang karena ia benar-benar tidak nyaman meminum darah Raisel untuk meredakan keinginannya akan darah. Sedangkan untuk Lilith, ia sendiri tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi kehadiran Katie di dekatnya merupakan anugerah. Selain itu, Lilith dan Raisel adalah ahli tempur di tempat penampungan mereka. Meminum darah mereka akan membuat mereka dalam kondisi lemah, yang tidak diinginkan William. Untuk saat ini, aku akan minum darah Katie saja, pikir William sambil melambaikan tangan selamat malam kepada gadis yang terlalu antusias itu, yang masih menatapnya dengan tatapan tergila-gila. Ketika Katie akhirnya kembali ke kamarnya, William pergi untuk memeriksa Lilith dan Raisel, yang demamnya telah turun berkat buah beri yang diberikan Avril kepada mereka. Kalian tampak cukup puas, kata Lilith dengan nada menggoda. Apakah darah Katie seenak itu? Benar, apakah darahnya lebih enak daripada darah kita? Raisel memutuskan untuk bergabung dalam interogasi Lilith dan bertanya kepada William dengan tatapan nakal. Sekadar informasi, tergantung pada jawabanmu. Tempat di mana kamu akan tidur malam ini mungkin akan berubah. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat ke arah dua gadis cantik yang menatapnya dengan tatapan curiga. Dia bisa tahu sekilas bahwa Raisel serius. Jika dia benar-benar memberi mereka jawaban yang tidak mereka sukai, dia mungkin akan tidur di lantai malam ini. Darah kalian berdua lebih enak daripada darahnya, jawab William. Itu seperti membandingkan kualitas dengan kuantitas. Orang banyak akan memilih kuantitas, sementara profesional sejati akan lebih memilih kualitas. Bahkan jika seseorang mengarahkan pistol ke kepala William saat itu, dia tidak berani mengatakan kepada kedua gadis itu bahwa darah Katie lebih baik dari darah mereka. Sebenarnya, William merasa darah gadis cantik itu cukup lesat.
Tidak hanya itu, jumlahnya juga tak terbatas. Namun, ia tidak mau mengakuinya saat berada di bawah tatapan tajam kedua gadis yang sama-sama memegang bantal di tangan mereka. Yah, setidaknya kau tahu apa itu kualitas, jawab Lilith sambil bergeser sedikit ke sisi kanan tempat tidur. Benar, komentar Raisel sambil bergeser sedikit ke kiri, menyisakan sedikit ruang di tengah agar William bisa tidur dengan nyaman di antara mereka berdua. Begitu William berbaring di tempat tidur, kedua gadis itu memeluknya. Semenit berlalu saat ketiganya menikmati perasaan nyaman ini. Namun, William punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan mereka berdua, jadi ia memutuskan untuk mengambil inisiatif sebelum kedua gadis itu tertidur. Kalian berdua sudah tahu bahwa kita harus segera bertemu Morax, kata William. Bantu aku memikirkan permintaan yang tidak akan terdengar aneh jika datang dariku. Raisel, yang memeluk William dari sisi kirinya, terkikik. Jawabannya sederhana, minta saja dia untuk membunuh Sweeper. Aku yakin Morax tidak akan menganggap permintaan ini mencurigakan. Lilith mengangguk, benar sekali. Sebenarnya, ini adalah permintaan teraman yang bisa kau buat. Aku sudah memikirkan permintaan ini, tetapi kita semua tahu bahwa Morax tidak akan menerimanya. Yang perlu kita pikirkan adalah permintaan cadangan, kata William. Bantu aku memikirkan ide yang bagus. Bagaimana kalau kau memintanya untuk memimpin pernikahanmu dengan Lilith? Usul Raisel. Ideku bagus, kan? William menggelengkan kepalanya. Seriuslah, Raisel, kau tidak mungkin. Jadi, maksudmu kau tidak ingin menikah denganku? Tanya Lilith dengan tenang. William tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri tegak saat cengkeraman Lilith di tubuhnya sedikit mengencang. Bukan itu. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang Dreadlord mengawasi pernikahanku? Oh, jadi, kau tidak keberatan menikahi Lilith. William ingin sekali mencubit gadis cantik di sampingnya. Namun, terlambat baginya untuk menyadari bahwa dirinya telah dipermainkan oleh Raisel dengan melontarkan ide untuk menikahi Lilith. Titik koma petik 2, titik titik titik. Jadi, ini yang kau tuju, Raisel, kata William sembari menatap gadis cantik yang tengah menyeringai padanya. Ia kemudian meremas pelan tangan Lilith sembari menoleh ke sisi kanan ranjang. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan lari dan menghindari topik ini. Mari kita bicarakan ini besok. Hanya kita berdua. Melihat keseriusan William, Lilith mendesah dan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian bergerak mendekat dan membiarkan dirinya beristirahat dalam pelukan hangat William. Apakah ini pilih kasih? Keluh Raisel sambil cemberut, dia lalu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Lilith dan menikmati ekspresi canggung di wajah William. Kita kembali ke topik utama, kata William untuk mengganti topik. Kita harus menemukan jawabannya besok. Aku berencana bertemu Morax 2 hari dari sekarang. Kenapa harus menunggu 2 hari? Tanya Lilith. William tersenyum. Karena pembicaraan kita besok lebih penting daripada Morax. Pembicaraan macam apa ini? Tanya Raisel dengan rasa ingin tahu yang besar. Ayo, ceritakan padaku. Beritahu aku juga. William melirik gadis cantik itu sebelum mengalihkan pandangannya ke Lilith. Para pangeran Amazon memberinya tatapan, jangan pernah berpikir untuk memberitahunya, yang membuat half-elf itu menahan kata-kata yang hendak diucapkannya. Setelah beberapa menit bercanda, ketiganya akhirnya mencapai kesepakatan tentang apa yang akan diceritakan kepada Morax selama pertemuan berikutnya. Setelah masalah itu selesai, ketiganya tidur dengan damai dalam pelukan satu sama lain. Bab 835 Ajari aku cara membuatmu merasa baik, R18 bagian 1. Penafian, bab ini berisi adegan R18. Kamu sudah tahu tentang apa ini, jadi aku tidak perlu memberitahu apa yang akan terjadi. Namun, demi formalitas, mereka yang tidak nyaman membaca adegan sensual ini sebaiknya lewati saja bab ini. Keesokan harinya, Lilith dan Raisel telah pulih sepenuhnya. Setelah memikirkan tentang kecelakaan yang terjadi sehari sebelumnya, Raisel menyadari bahwa dia akan membutuhkan metode yang berbeda untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Lilith. Awalnya dia berpikir bahwa tubuhnya cukup kuat untuk membantunya berhasil dalam rencananya, tetapi dia telah sangat meremehkan potensi penuh putri Amazon, yang menyebabkan mereka berdua mengalami dunia yang menyakitkan. Raisel tidak akan pernah ingin mengalami rasa sakit seperti itu lagi, jadi dia menanggapi masalah ini dengan serius. Hari ini, mari kita lakukan eksperimen dengan kalian berdua, kata Raisel. Mungkin akan berhasil jika William yang melakukannya.
Lilith tanpa sadar menggigil saat mengingat rasa sakit yang tak terduga yang dideritanya saat Raizel mencoba meminjam sesuatu darinya. Ia lalu melirik gadis cantik di depannya dengan ekspresi gelisah. Jujur saja, kau tidak ingin mengalami serangan balasan jika berakhir dengan kegagalan, kan? Ya, gadis cantik itu langsung tertunduk di bawah tatapan tak kenal ampun Lilith. Melihat Raizel tidak berencana terluka untuk kedua kalinya, Putri Amazon itu hanya bisa menghela napas sambil menatap William dengan ekspresi ragu. Si peri setengah, yang tidak tahu apa yang dialami kedua gadis itu, hanya bisa memiringkan kepalanya dengan bingung. Ini adalah bagian penting dari rencana kita, dan kita perlu menemukan cara untuk mewujudkannya. Raizel memutuskan untuk menyerang saat besi masih panas. Coba saja sekali. Kurasa kemungkinan berhasil dengan kalian berdua sangat tinggi. Jangan khawatir, aku akan menjelaskan metodenya kepada William. Yang perlu kau lakukan hanyalah membuka dirimu padanya, Lilith, seperti yang kau lakukan padaku. Lilith hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju sebelum menatap William dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Hanya ada mereka bertiga di tempat penampungan karena Katie dan Xenovia sekali lagi membawa para penyintas Glory Shelter lainnya untuk mengumpulkan sumber daya. Bagi Raizel, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk melakukan eksperimen, tanpa khawatir orang lain akan mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Baiklah, ini yang perlu kau lakukan, Will. Si cantik muda menjelaskan proses langkah demi langkah tentang cara untuk berhasil dalam tugas yang harus ia lakukan. Awalnya, William tercengang dengan pendekatan Raizel yang berani. Bahkan dia tidak menyangka kemungkinan seperti itu ada. Dengan wajah penuh keraguan, dia menghadap Lilith dan bertanya padanya, apakah ini benar-benar akan berhasil? Kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencobanya. Jangan khawatir, kalian berdua, ada saat pertama untuk segalanya. Mereka mengatakan bahwa saat ketiga adalah keberuntungan. Lilith dengan lembut mencubit pipi gadis cantik itu saat dia menyuarakan keluhannya. Ini baru percobaan kedua. Apakah kamu mengatakan padaku bahwa kita masih membutuhkan percobaan ketiga untuk berhasil? Dua salah bicara. Saat kedua adalah keberuntungan. Sebaiknya kamu melakukannya. Sambil mengusap pipinya yang sakit, Raizel menatap William dengan wajah penuh ketidakadilan. Sebaiknya kamu berhasil, oke. Kebahagiaanku bergantung padamu. William menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia memegang tangan Lilith. Ayo kita lakukan. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Oh, percayalah padaku, itu akan menyakitkan, jawab Lilith sambil memegang tangan William dengan erat. Kuharap kau siap untuk ini. Setengah hari kemudian, William bersandar lemah di sofa, sementara Lilith terkulai di tempat tidur. Sang putri Amazon kehilangan kekuatan, sementara sang half-elf dipenuhi dengan kekuatan. Kau akhirnya berhasil, kata Raizel sambil meletakkan tangannya di dada William. Dia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari permata di dada William dan memastikan bahwa percobaan itu berhasil. Kau benar-benar berhasil. Setelah 6 kali percobaan, ya, jawab William sambil mencoba menstabilkan kekuatan di tubuhnya. Menurutmu berapa lama kau bisa menahannya? Yang terpendek adalah setengah hari. Yang terlama adalah sehari, tetapi tidak lebih dari itu. Raizel menganggukkan kepalanya. Setengah hari sudah lebih dari cukup. Paling lama, kita hanya butuh beberapa jam. Si cantik muda membantu William berdiri dan menopang tubuhnya. Mereka berdua berjalan menuju tempat tidur, di mana sang putri Amazon masih terengah-engah. Aku akan mengembalikannya, kata William sembari membantu Raizel dan Lilith duduk. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia simpan lama-lama, dan semakin cepat ia mengembalikannya kepada pemiliknya, semakin cepat pula mereka berdua pulih dari kondisi abnormal mereka. 2 jam kemudian, Lilith bersandar di dada William sembari berendam di bak mandi. Setelah eksperimen itu berakhir, half-elf dan putri Amazon itu pun pulih dengan cepat. Bahkan, keduanya mampu pulih ke kondisi puncak mereka hanya dengan istirahat selama 1 jam. Setelah makan malam, Raizel memutuskan untuk tetap berada di dalam kamarnya untuk beristirahat, sementara keduanya pergi ke kamar mandi untuk membersihkan keringat di tubuh mereka. Mereka pun membasuh tubuh mereka dalam diam, sebelum diam-diam melangkah masuk ke bak mandi bersama-sama. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan hanya berpelukan erat yang mengungkapkan banyak hal. Beberapa menit berlalu, sebelum Lilith mengangkat kepalanya dan menatap William dengan tatapan penuh kasih sayang.
Half-elf itu kemudian menundukkan kepalanya dan mencium bibir lembut Lilith. Ciuman itu hanya berlangsung selama beberapa detik, tetapi itu lebih dari cukup untuk menyampaikan perasaannya padanya. Terima kasih karena tidak melarikan diri, kata Lilith sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. Aku tidak tahu bahwa aku akan merasa seperti ini terhadap pria manapun. Dulu, aku memandang rendah para Amazon yang lebih memilih cinta daripada kekuatan. Sekarang, aku lebih mengerti. Putri Amazon itu menempelkan tangannya di atas permata yang tertanam di dada William, sambil menatap sepasang mata hijau muda yang menatapnya dengan kelembutan. Apakah kau berjanji untuk mencintaiku juga? Tanyanya. Aku berjanji, jawab Will. Lilith tersenyum. Kurasa, jika bukan karena cara kerja Dewa Asmara kecil, kita berdua bersama seperti ini tidak akan mungkin, bukan begitu? William mengangguk. Aku tidak akan menyangkalnya. Aku tidak pernah melihatmu sebagai kekasihku. Yang kulihat hanyalah seorang Amazon yang mengincar genku yang sangat cantik. Kau terlalu jujur. Tidak bisakah kau menahan diri sedikit? Menurutku kejujuran itu penting dalam hubungan yang kita jalani sekarang. Aku yakin kita berdua akan mampu melangkah maju bergandengan tangan, jika kita tidak takut untuk mengungkapkan isi hati kita satu sama lain. Lilith tersenyum karena dia juga berpikiran sama. Saat ini, hatinya terasa hangat dan lembut. Melihat pria tampan yang menatapnya dengan penuh kelembutan sudah cukup baginya untuk tahu bahwa keputusannya untuk mengambil langkah terakhir itu adalah pilihan yang tepat. Putri Amazon itu membelai sisi wajah William dengan lembut sebelum bangkit untuk mencium bibirnya. Kali ini, ciuman itu panjang dan penuh gairah, dan keduanya membalas perasaan masing-masing sepenuhnya. Semenit kemudian, bibir mereka terbuka. Lilith kemudian menangkup wajah William dan mengecup keningnya. Cintailah aku, Will, kata Lilith lembut. Tandai aku sebagai kekasihmu. Dia kemudian melingkarkan lengannya di kepala William sambil mengangkat tubuhnya hingga wajah William berada di ketinggian dadanya. William menarik sumbat untuk menguras air sambil membuka bibirnya untuk mencium ujung merah muda yang disajikan kepadanya. Dia mencium, menjilat, mengisap, dan menggulung ujung-ujungnya dengan lidahnya, menandainya sebagai miliknya sendiri. Bukan hanya bibir William yang membuatnya merinding. Tangan kirinya membelai punggungnya, sementara tangan kanannya menggoda buah terlarangnya. Lilith mencoba menahan serangan gencar half-elf itu pada tubuhnya yang cantik, yang tidak mengenal pria manapun, tetapi itu sia-sia. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami sesuatu yang menyenangkan seperti ini. Jelas, dia bukan tandingan half-elf, yang telah bertarung sengit di malam hari dengan istri-istrinya setiap minggu. Tubuh Lilith bergetar tak terkendali saat dia mencapai klimaks pertamanya. Gelombang kenikmatan yang membasahi tubuhnya begitu kuat, hingga dia hampir jatuh dari bak mandi. Untungnya, William menopang tubuhnya, jadi dia tidak jatuh. Setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia menatap William dengan wajah penuh kerinduan. Ajari aku, kata Lilith. Ajari aku cara membuatmu merasa baik. Oke, William tersenyum dan mencium bibirnya sebelum menyuruhnya berlutut di depannya. William memberitahu apa yang harus dia lakukan, dan Putri Amazon itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Meskipun dia telah melihat adik laki-laki William beberapa kali, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dari dekat. Bibir sensualnya terbuka saat dia mencium ujungnya. Tak lama kemudian Lilith mendapati dirinya linglung. Dia menjilati, mencium, dan terkadang, memasukkan milik William ke dalam mulutnya. Pada saat itulah William menyadari bahwa Lilith benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk belajar bagaimana membuatnya merasa senang, yang membuatnya sangat bahagia. Meskipun dia agak canggung, dan terkadang tidak sengaja menggosok giginya ke. William tahu bahwa wanita cantik di depannya akan melampaui keahlian seksual Sidoni semakin dia melatihnya. Half-elf itu merasa bahwa dia akan mencapai batasnya, jadi dia menepuk kepala Lilith dengan lembut untuk menyuruhnya berhenti. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukannya bersama, jadi dia ingin melakukannya dengan benar, dan melepaskannya di dalam rahimnya, daripada membiarkannya meminumnya melalui bibirnya yang lembut dan sensual. Bab 836 Ajari aku cara membuatmu merasa baik, R18 bagian 2. William mengeringkan tubuh Lilith dan membawanya keluar dari kamar mandi dengan gendongan putri. Mereka tidak kembali ke kamar Raisel. Sebaliknya, mereka pergi ke kamar yang berada di dekat area kamar mandi. Half-elf telah mempersiapkan kamar ini sebelumnya karena dia tahu bahwa Lilith adalah wanita yang berani dan agresif.
Jika Putri Amazon benar-benar ingin melakukan hal-hal intim dengannya, William tahu bahwa dia tidak boleh menolak perasaannya. William membaringkan Lilith di tempat tidur, yang tubuhnya hanya ditutupi handuk mandi. Wajahnya masih memerah karena hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya, dan tatapannya memberitahu William bahwa dia menginginkan lebih banyak kasih sayang darinya. Kali ini, Williamlah yang berinisiatif untuk mencium Lilith. Dia membuka paksa bibir lembut Lilith dengan lidahnya, dan memberinya ciuman panjang dan penuh gairah yang membuat Lilith terengah-engah. Tangan kanannya memasuki handuk mandi dan dengan main-main menggoda ujung payudara kiri Lilith. Ia menjentikkan, mencubit, dan menekannya, yang membuat Putri Amazon itu menarik kembali ciuman William yang dalam saat ia terengah-engah. Melihat ekspresi bingungnya, William membuka handuk mandi yang menutupi tubuhnya yang menggoda. Sebagai seorang pejuang, tubuh Lilith sangat bugar, dan otot-ototnya menunjukkan seberapa banyak ia telah berlatih dalam hidupnya. William tanpa sadar menelan ludah saat ia menilai tubuh Putri Amazon itu. Ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar darinya, namun, lekuk tubuhnya yang feminin tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, itu malah memperindahnya, yang sangat kontras dengan tubuh istri-istrinya yang cantik dan lembut. Satu-satunya yang mendekati pesona fisik Lilith adalah tubuh Wendy dewasa, yang merupakan Kapten Valkyrie di kehidupan sebelumnya. Putri Amazon itu menatap William dengan mata yang dipenuhi hasrat. Bibir sensualnya bergerak membentuk kata-kata, bertanya kepada half-elf itu apakah ia menyukai apa yang dilihatnya. "Kau cantik, Lilith," jawab William sambil mencium keningnya. "Sangat cantik." William memberikan ciuman singkat di bibirnya, sebelum menundukkan kepalanya. Tubuh Lilith yang agak kecoklatan bergetar saat bibir William meninggalkan jejak ciuman di atasnya. "Kau suka payudaraku?" komentar Lilith saat William mengisap payudara kirinya, sambil memainkan payudara lainnya dengan tangan kanannya. Apakah mereka lebih baik dari Sidoni? Half-elf itu sejenak melepaskan ujung merah muda yang berdiri kokoh di dalam mulutnya dan menjawab pertanyaannya. "Sidoni adalah Sidoni, kau adalah kau," jawab William saat tangan kanannya dengan ringan mencubit Lilith. "Kenapa kau selalu mencoba bersaing dengannya?" Petik 2. "Aku tidak tahu," jawab Lilith sambil memegang kepala William dan membimbingnya kembali ke payudara kirinya. "Aku hanya merasa bahwa di antara istri-istrimu, dia adalah ancaman terbesar yang menghalangi jalanku. Biasanya, kaulah yang harus memberitahuku untuk tidak memikirkan wanita lain saat kita bercinta." William tersenyum. "Tapi, jangan khawatir, setelah aku selesai denganmu, kau akan menyadari bahwa kau tidak perlu bersaing dengannya. Bagaimanapun, kalian berdua adalah wanitaku." William membuka bibirnya dan mengisap ujung penis yang telah diabaikannya sebelumnya. Ia ingin memberitahu Lilith bahwa ia tidak boleh merasa tidak aman dengan tubuh Putri Sidoni yang menggoda, karena tubuhnya sendiri juga cukup menarik. Pada waktunya, kepala William bergerak ke bawah. Ia mencium garis perut Lilith, saat tangannya memegang kedua kakinya dan membelahnya. William mencium perut bagian bawahnya berulang kali, seolah-olah menandainya sebagai miliknya sendiri. Putri Amazon itu tidak menyadari bahwa ia telah membelai hasrat terdalam William untuk menaklukkan. Biasanya, kaum Amazon yang merasakan hal ini. Bagi mereka, menaklukkan pria dan mendominasi mereka adalah sifat sejati seorang prajurit Amazon. Namun, saat ini, perannya terbalik. Williamlah yang ingin menaklukkan Lilith, dan Lilith pun menyerahkan diri kepadanya dengan manis. Tiba-tiba, desahan keluar dari bibir sang putri prajurit saat lidah William menjilati lubang kemaluannya. Sang half-elf berusaha sekuat tenaga menahan diri, sembari mempersiapkan kekasihnya untuk hubungan pertama mereka. Gelombang kenikmatan baru itu membuat Lilith tanpa sadar memegang kepala William, membiarkan pelayanannya mencapai lebih dalam ke dalam dirinya. Api yang membakar di dalam dadanya semakin kuat, sementara seluruh tubuhnya menggigil di bawah serangan sensual William. Beberapa menit kemudian, tubuhnya bergetar dan dunianya berubah putih saat sang half-elf membawanya ke puncak kenikmatan. Saat William mendongak untuk memeriksa kondisinya, dia terkejut melihat bahwa Lilith benar-benar pingsan setelah mencapai klimaksnya. "Dia sangat sensitif," renung William sambil menepuk pipi Lilith dengan lembut untuk membangunkannya. "Masih terlalu pagi bagimu untuk tidur. Kita baru saja memulai." Karena Lilith adalah seorang prajurit, dia mampu mendapatkan kembali kesadarannya dalam waktu setengah menit. Namun, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena dia merasa seperti jeli. "Apakah terasa enak?" William bertanya sambil membelai wajahnya dengan lembut.
Ya, jawab Lilith dengan linglung. Itu adalah hal terbaik yang pernah kualami dalam hidupku. Yah, ada yang pertama untuk segalanya. Aku juga akan mengambil salah satu dari yang pertama untukmu. Apakah kamu siap? Petik 2. Memem, Lilith mengangguk sambil menatap half-elf tampan yang telah dipilihnya untuk menjadi pasangan hidupnya. Dia tahu bahwa ketika malam ini berakhir, dia tidak lagi ingin membaginya dengan saudara perempuannya di Kekaisaran Amazon. Jadikan aku milikmu, Will, kata Lilith dengan suara yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Berikan aku bayimu. Seolah-olah tali telah putus di dalam kesadaran William, half-elf itu mengusap kejantanannya di pintu masuk Lilith, yang kini basah oleh hasratnya. Ketika William mendorong pinggulnya ke depan, Lilith mencengkeram spray dengan tangannya, saat keduanya menjadi satu. Dia diberitahu bahwa pertama kali akan menyakitkan, tetapi rasa sakit yang dirasakannya hanya sesaat. Itu mirip dengan yang dirasakan ketika William meminum darahnya. Setelah rasa sakit yang singkat itu, kenikmatan pun menyusul, dan Lilith mendapati dirinya mendesah saat half-elf itu mendorong lebih dalam untuk mencapai bagian terdalamnya. Dengan setiap dorongan, Lilith dapat merasakan bahwa tubuhnya perlahan-lahan mempelajari bentuk dan ukuran William. Sang Amazon dapat merasakan bagian dalam dirinya meleleh karena betapa keras dan panasnya kejantanan half-elf itu di dalam dirinya. Segera, gerakan William menjadi lebih kasar, dan dia secara naluriah dapat mengatakan bahwa William hampir mencapai batasnya. Payudaranya bergoyang dengan setiap dorongan, dan erangannya bergema di dalam ruangan, memicu keinginan half-elf itu untuk melepaskan semua yang ada di dalam dirinya. Lilith tidak menyadari bahwa kakinya secara tidak sadar melingkari pinggang William, dan tangannya memegang erat lengan William. Bagian bawah tubuhnya tidak menyentuh ranjang, dan diangkat untuk memenuhi setiap dorongan William, seolah-olah untuk memastikan bahwa bagian itu akan mampu menyerap semua esensinya tanpa menumpahkan setetes pun. Pada saat itulah dia mendengar desahan William, diikuti oleh sesuatu yang panas yang merembes langsung ke dalam rahimnya. Lilith memegang kejantanan William dengan lembut dan nyaman, yang mendorongnya untuk melepaskan lebih banyak esensinya di dalam dirinya, membuat half-elf itu merasa seolah-olah jiwanya telah menemani benihnya ke dalam rahim Lilith. Setelah terengah-engah selama 1 menit penuh, William menarik kembali perlahan saat dia akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pelepasan sekuat ini, dan itu membuatnya sangat takut. Sementara itu, dia melihat bahwa Putri Amazon itu pingsan sekali lagi. William tidak tahan untuk melanjutkan sementara kekasihnya tidak sadarkan diri, jadi dia memutuskan untuk berhenti di sini untuk sementara waktu. Dia menggendong Lilith dengan gendongan putri dan membawanya kembali ke kamar mandi untuk membersihkannya. Bahkan dengan air yang jatuh di tubuhnya yang cantik, sang Amazon tetap tidak sadarkan diri. William memastikan untuk membersihkannya dengan benar, sebelum membawanya kembali ke kamar. Dia membaringkannya di sofa di dekatnya sementara dia dengan cepat mengganti spray yang ternoda oleh percintaan mereka dan menyingkirkannya ke samping. Menggendong Lilith dalam pelukannya sekali lagi, dia berbaring di tempat tidur di samping sang putri Amazon dan memeluknya dengan erat dalam pelukannya yang penuh kasih dan perlindungan. Saat dia mendengarkan napas kekasihnya yang tertidur, dia tidak dapat menghentikan pikirannya yang mengembara ke gadis cantik muda yang warna rambutnya mirip dengannya, dan warna matanya mirip dengan Lilith. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bertemu dengannya, tak satu pun dari mereka akan melewati batas dan membawa hubungan mereka ke jenjang berikutnya karena Putri Amazon itu hanya mengejarnya untuk mendapatkan keturunannya, sementara ia hanya fokus untuk mengangkat kutukan pada tubuh St. Ian, dan Isaac. Prioritas mereka berbeda, namun, setelah terjebak di dalam Deadlands, dan bertemu Raisel, keduanya mendapati diri mereka mempertanyakan apakah mereka harus menganggap serius hubungan mereka atau tidak. Pada akhirnya, keduanya membuat pilihan, dan pilihan ini membawa mereka ke situasi mereka saat ini. William tanpa sadar membelai perut bagian bawah Lilith, tempat rahimnya berada, dan bertanya-tanya apakah ia telah menghamilinya. Bukannya ia tidak memikirkan kemungkinan memiliki anak ketika ia bercinta dengan kekasihnya, tetapi kesempatan ini berbeda. Dengan kemungkinan Raisel menjadi putri masa depan mereka, William menjadi lebih sadar ketika berhubungan seks dengan Lilith. Ia tidak tahu kapan kekasihnya akan hamil, tetapi sebagian dari dirinya menantikan untuk menggendong bayi mereka yang berharga dalam pelukannya. Half-elf itu bersumpah saat itu juga bahwa dia akan menjadi ayah yang baik, dan memastikan untuk membunuh anak laki-laki manapun yang berani menyentuh tangan putrinya.
Dengan pikiran-pikiran lembut itu di dalam kepalanya, William tertidur sambil menggendong Lilith di lengannya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di suatu tempat di dalam Glory Shelter, seorang gadis cantik memuji dirinya sendiri atas pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Bab 837 Ajari aku cara membuatmu merasa senang, R18 bagian 3. Ketika Lilith membuka matanya, dia mendapati dirinya terbungkus dalam pelukan William. Dia masih setengah tertidur, jadi dia bingung ketika terbangun oleh pemandangan seperti itu. Tetapi beberapa detik kemudian, gambaran tentang apa yang mereka lakukan tadi malam terlintas di dalam kepalanya. Semua sisa tidur lenyap tanpa jejak saat wajahnya berubah merah padam dari pemandangan yang diingatnya. Aku tahu bahwa aku berani, tetapi aku tidak pernah mengira aku seberani itu. Lilith ingin menutupi wajahnya dengan tangannya karena malu, tetapi situasinya saat ini mencegahnya melakukannya. Dia masih ingat ketika dia berinisiatif untuk bertanya kepada William bagaimana dia bisa menyenangkannya dengan lebih baik. Dia ingat bagaimana dia mencium dan menjilati kejantanannya, dan bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk merasakannya lebih dalam. Lilith tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertindak sejauh itu untuk seorang pria, bahkan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadanya tanpa perlawanan apapun. Aku gagal sebagai Amazon, pikir Lilith sambil membenamkan kepalanya di dada William. Meski begitu, aku tidak menyesalinya. Putri Amazon merasa aman dan hangat dalam pelukan William, dan detak jantung William menenangkan indranya. Setelah kembali tenang, dia mencoba mengingat semua yang terjadi malam itu. Ingatannya cukup samar karena dia telah tenggelam dalam gelombang kenikmatan yang menguasai indranya. Hal terakhir yang dia ingat adalah esensi panas dan kuat yang terpancar jauh di dalam dirinya, yang membuatnya kehilangan kesadaran. Tangan Lilith menyentuh perutnya saat dia memejamkan mata. Amazon memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan mereka mengetahui apakah mereka telah mengandung anak melalui bercinta. Biasanya, mereka akan dapat merasakan apakah mereka berhasil hamil setelah 24 jam. Saat ini, baru beberapa jam berlalu, jadi Lilith tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar hamil atau tidak. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia menyadari ada sesuatu yang keras menusuk perutnya. Tubuh Lilith langsung menegang saat dia menyadari apa itu. Tunggu, ini bisa menguntungkanku, pikir Lilith sambil dengan lembut melepaskan diri dari pelukan William. Ia kemudian mendorong si half-elf dengan pelan hingga ia berbaring telentang. Setelah memeriksa apakah ia masih tidur atau tidak, Lilith memutuskan untuk mempraktikkan apa yang telah ia pelajari. Beberapa menit kemudian, William membuka matanya. Ia bisa merasakan sensasi yang familiar dan tangannya bergerak tanpa sadar untuk menepuk pelan kepala gadis yang melayaninya sepagi ini. Sidoni, kau sangat cerewet. William berkedip ketika menyadari bahwa bukan putri yang penuh nafsu itu yang sedang menjaga adik laki-lakinya. Sepasang mata kuning menatapnya, dan half-elf itu tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Putri Amazon mengeluarkan William dari mulutnya dan menatap half-elf itu dengan ekspresi bersalah. Aku minta maaf, Lilith, kata William sambil mencoba mengendalikan keadaan. Aku masih setengah tidur jadi. Aku tidak butuh alasanmu. Sidoni melakukan ini padamu setiap pagi. Yah, tidak setiap pagi, tapi setiap kali kita tidur bersama. Anehnya, Lilith hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti saat dia menjepit William kembali ke tempat tidur. Jangan khawatir, kau tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Lilith sambil duduk di atas William. Aku sekarang salah satu wanitamu, benar. Ya, kau akan menikah denganku, kan? Tentu saja, kalau begitu tidak apa-apa. Lilith tersenyum saat dia membimbing adik laki-laki William yang bersemangat untuk masuk. Segera, William merasakan sesak yang dia alami tadi malam saat Putri Amazon itu memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam dirinya. Aku minta maaf tentang tadi malam, kata Lilith. Aku pingsan setelah melakukannya sekali. Aku akan menebusnya hari ini. Kamu tidak perlu memaksakan diri, jawab William. Itu wajar saja karena ini pertama kalinya bagimu. Lilith menggelengkan kepalanya dengan kuat saat dia menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Aku seorang Amazon, aku perlu memulihkan sebagian martabatku, jawab Lilith. Berbaringlah di sana dan beritahu aku bagaimana membuatmu merasa baik. Segera, suara musim semi bergema di dalam ruangan. Akan ada 2 jam lagi sebelum William dan Lilith bertemu dengan Raisel untuk sarapan bersama. Tanda pisah tanda hubung. Si cantik muda itu tidak mengatakan apapun saat mereka makan bersama,
tetapi senyum manis yang terpampang di wajahnya membuat William dan Lilith tidak dapat merasakan makanan yang mereka makan. Setelah entah berapa lama, sarapan akhirnya berakhir, dan Lilith mendapati dirinya diseret oleh Raisel menuju kamar mandi, meninggalkan William di belakang. Half-elf itu tahu bahwa kedua gadis itu akan melakukan beberapa pembicaraan gadis sendiri, dan memutuskan untuk pergi dan menemui Xenovia untuk saat ini. Ada hal-hal yang perlu dia tanyakan kepada penguasa kematian sehubungan dengan situasi terkini di Deadlands. Untungnya, dia tidak perlu mencari lama dan melihat penguasa kematian bersama Katie saat mereka berdua memeriksa inventaris persediaan makanan mereka di gudang yang mereka buat di dalam stadion. Yah, hanya 5 cermin yang tersisa dari 9, jadi kamu dapat mengerti bahwa para pemimpin yang masih belum menemukan satu pun cermin mulai merasa gelisah, kata Xenovia. Karena ini, kami memutuskan untuk beristirahat hari ini dan tidak keluar untuk mengumpulkan sumber daya. Meskipun ada perjanjian non-agresi antara shelter, sifat manusia adalah hal yang sangat sulit untuk diatasi. Lebih baik bersembunyi untuk saat ini dan biarkan pemimpin lainnya tenang. William menganggukkan kepalanya setuju dengan kata-kata Xenovia. Menurut janji Morax, mereka akan mendapatkan 1 minggu penangguhan hukuman dengan setiap cermin yang mereka peroleh. Karena mereka telah mengumpulkan 4 cermin, mereka telah mendapatkan 1 bulan kedamaian. Baiklah, Katie, tolong, beritahu semua orang untuk tidak keluar dari shelter selama beberapa hari, kata William. Ini akan membuat pemimpin lainnya mengerti bahwa kita tidak akan bersaing dengan mereka dalam hal menemukan cermin. Dimengerti, jawab Katie. Kita memiliki cukup sumber daya untuk bertahan selama sebulan. Bahkan jika kita tidak mengais selama seminggu, kita akan tetap baik-baik saja. Seminggu, Xenovia bergumam sambil memberikan minuman kaleng kepada William. Yah, kurasa itu waktu yang cukup untuk bulan madu. Tidakkah kau juga berpikir begitu, Will? Half-elf itu hampir menjatuhkan minuman kaleng di tangannya setelah Xenovia melemparkan bom ke arahnya dari jarak dekat. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Xenovia, jadi dia memutuskan untuk tetap diam dan meminum jus kaleng yang ditawarkan kepadanya. Katie yang berdiri di samping Ditlord tersipu dan melirik William. Dalam perjalanan mereka ke kamar mandi tadi malam, Katie dan Xenovia melewati kamar tempat William dan Lilith berada untuk berhubungan seks. Karena tempat penampungan itu sebagian besar tenang di malam hari, segala jenis suara dapat dengan mudah terdengar di lorong-lorong yang tenang. Tentu saja, karena mereka tidak dapat menggunakan sihir untuk menyegel suara-suara yang datang dari kamar mereka, Katie, Xenovia, dan seorang wanita lain dari tempat penampungan mendengar hubungan cinta mereka yang penuh gairah. Mereka menyadari bahwa William telah datang ke dunia ini bersama Lilith, jadi mereka sudah mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan. Namun, kedua pendatang baru itu cocok dengan pemimpin mereka, Raisel, yang membuat mereka menyimpulkan bahwa cinta segitiga telah lahir. Katie bahkan tergoda untuk memberitahu William bahwa jika dia membutuhkan satu wanita lagi untuk ditambahkan ke haremnya, dia akan menawarkan diri sebagai salah satunya. Namun, kulitnya tidak cukup tebal untuk melakukan hal seperti itu, jadi dia hanya diam saja dan memperhatikan hal-hal yang terjadi dari samping. Yah, mereka mengatakan bahwa pria hebat memiliki wanita hebat yang mendukung mereka dari belakang, komentar Xenovia. Will, sekarang setelah kamu dan Lilith menjadi pasangan, apakah kamu mungkin ingin menambahkan Raisel ke haremmu? Kali ini, William meludahkan jus yang sedang diminumnya dan batuk beberapa kali untuk membersihkan tenggorokannya. Itu tidak akan terjadi, jawab William setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Raisel seperti anak perempuan adik perempuan bagiku. Aku tidak melihatnya sebagai kekasih. Kalian para gadis sebaiknya mengingat itu. Xenovia mengangkat sebelah alisnya, sementara Katie menatap ragu pada half-elf itu. Semua orang di shelter tahu bahwa William, Lilith, dan Raisel tidur bersama setiap malam. Bahkan jika half-elf itu mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Raisel, mereka bukanlah orang bodoh yang akan mempercayai kata-katanya dengan mudah. Melihat bahwa diskusi mereka mungkin akan mengarah pada sesuatu yang tidak terduga, William memutuskan untuk segera meninggalkan gudang untuk menghirup udara segar. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan, dan tidak punya waktu untuk memikirkan fantasi kedua wanita itu, yang saat ini sedang menatapnya dengan senyum nakal di wajah mereka. Bab 838 ketika masa lalu, sekarang, dan masa depan berpotongan. Sementara William dan Lilith terjebak di dalam Deadlands,
seorang peri kecil sedang berjalan menuju Seven Sanctum. Setelah beristirahat di kota pelabuhan Alabaster selama sehari, Chloe sekali lagi melanjutkan misinya untuk menemukan keberadaan William. Sambil memegang permata biru kecil di tangannya, dia tiba di sekitar Forbidden Ground dan mengaktifkannya. Segera, dia melihat beberapa langkah kaki menuju Seven Sanctum, yang menandakan bahwa William memang telah memasuki Forbidden Ground. Chloe menyimpan permata biru itu di cincin penyimpanannya, dan mengambil permata merah sebagai gantinya. Permata ini memungkinkannya untuk berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah Hestia Academy, Byron. Beberapa detik kemudian, sebuah proyeksi muncul di depan peri kecil itu, menunjukkan ekspresi Byron yang gelisah. Sepertinya firasatmu benar, orang tua pelit, Chloe melaporkan. Will memasuki Seven Sanctum. Haruskah aku mengikutinya ke dalam? Byron mengerutkan kening. Sekarang kecurigaannya terbukti. Dia tidak punya pilihan selain mengirim Chloe ke dalam Forbidden Ground untuk mencari half-elf yang memainkan peran penting di dunia Hestia. Pergi dan cari dia, perintah Byron. Begitu kamu masuk ke dalam Seven Sanctum, semua bentuk komunikasi akan hilang. Kamu tidak akan bisa lagi menghubungiku atau siapapun di dunia luar. Kamu punya waktu 1 bulan untuk menemukan William. Setelah 1 bulan, Celeste akan memanggilmu kembali dengan paksa terlepas dari apakah kamu telah menemukannya atau tidak. Apakah aku membuat diriku jelas? Chloe mengangguk. Jangan khawatir, aku akan menemukannya tanpa gagal. Setelah menutup koneksi, Chloe segera memasuki Seven Sanctum untuk mencari muridnya. Meskipun itu tidak terlihat di wajahnya, dia cukup khawatir tentang William. Inilah sebabnya dia menyetujui permintaan Byron untuk mencari keberadaannya. Setelah memasuki Forbidden Ground, Chloe mendapati dirinya dikelilingi oleh kabut ungu pekat. Dia tidak bisa melihat apapun di depannya, tetapi peri kecil itu telah mengalami hal serupa ketika melakukan misi untuk akademi. Inilah sebabnya dia tidak panik dan terus terbang dalam garis lurus. Setelah 1 jam, Chloe menerobos kabut ungu. Dia menemukan dirinya di dalam hutan, dengan pepohonan menjulang tinggi di sekelilingnya. Ini seharusnya tempat Will, Chiffon, dan Lilith muncul setelah memasuki tempat suci ke-7, gumam Chloe sambil mengamati sekelilingnya. Sebagai seseorang yang telah melawan banyak makhluk kuat yang lebih kuat darinya, indera pertempuran Chloe telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia mampu membedakan jika ada sesuatu yang berbahaya mengintai di sekitarnya, jadi hanya ada segelintir makhluk di Hestia yang bisa melancarkan serangan kejutan terhadapnya. Melihat tidak ada bahaya yang mengancam di sekitar, Chloe mengeluarkan permata biru dari cincin penyimpanannya dan mengaktifkannya. Garis samar yang mirip dengan angin sepoi-sepoi muncul di sisi kirinya. Permata biru itu adalah artefak yang dibuat Byron untuk melacak William secara khusus. Setelah kejadian di Pulau Antilia, Kepala Sekolah Akademi Hestia tahu bahwa ia akan membutuhkan alat pelacak untuk menemukan keberadaan half-elf jika kejadian serupa terjadi lagi. Byron tidak menyangka bahwa penemuannya pertama kali akan digunakan untuk mencari half-elf yang hilang, yang telah memutuskan untuk memasuki tanah terlarang tanpa memberi tahu akademi. Jika ia tahu apa yang sedang direncanakan William, ia pasti akan menolak permintaannya untuk meninggalkan akademi untuk pergi berwisata. Beberapa jam berlalu saat Chloe mengikuti garis samar yang menunjukkan arah umum kemana William dan kelompoknya pergi. Ia telah bertemu dengan beberapa myriad beast di sepanjang jalan, tetapi ia terlalu kecil untuk menarik perhatian mereka. Kebanyakan dari mereka mengaitkan Chloe dengan seekor serangga dan tidak memedulikannya. Satu-satunya perhatian mereka adalah menemukan mangsa yang cukup besar untuk mereka tancapkan taringnya. Jejak kaki. Garis biru samar itu telah menuntun Chloe ke jejak perjalanan William di dalam Seven Sanctum. Mereka pergi ke barat laut. Chloe mengerutkan kening saat dia terbang mengikuti jejak langkah kaki di depannya. Tiba-tiba, jejak yang ditinggalkan William terkubur oleh jejak kaki monster lain. Sebagai seseorang yang juga ahli dalam melacak, Chloe dapat mengatakan bahwa jumlah monster yang menuju ke arah yang sama dengan William melampaui 100. Ekspresi peri kecil itu menjadi muram saat dia mengikuti jejak kaki itu, sambil meningkatkan kecepatan terbangnya. Jejak yang ditinggalkan sudah berumur beberapa hari, jadi dia tahu bahwa apapun yang mengikuti kelompok William pasti telah bertemu dengan mereka sekarang. Jangan mati, Will, kata Chloe saat dia mempercepat langkahnya menuju wilayah barat laut Forbidden Ground. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Tanda pisah tanda hubung. Kuil di dalam Akademi Hestia.
Aku tidak bisa melihat apapun, Shannon memiringkan kepalanya dengan bingung saat dia melihat kanvas kosong di depannya. Biasanya, dia akan melihat kejadian yang terjadi di mana saja di Hestia dan dia akan melukisnya saat kejadian itu terjadi. Dia seperti seorang sejarawan yang dapat mencatat kejadian penting dalam sejarah secara langsung. Namun, saat ini, kanvasnya tetap kosong, yang membuatnya sangat bingung. Apakah tidak ada hal menarik yang terjadi di dunia saat ini? Shannon mengerutkan kening sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dunia ini sangat besar, jadi tidak mungkin untuk tidak melihat apapun. Mungkin aku hanya lelah. Wanita muda itu memejamkan mata dan menekankan kuasnya di atas kanvas. Dia tetap dalam posisi itu selama beberapa menit, seolah menunggu sesuatu terjadi. Akhirnya, setelah menunggu hampir setengah jam, kuasnya mulai bergerak. Mata Shannon tetap terpejam saat dia menunggu sapuan kuasnya berhenti bergerak. Hanya ketika tangannya berhenti bergerak sama sekali, dia membuka matanya untuk melihat pesan yang tertulis di kanvasnya. Ketika masa lalu, sekarang, dan masa depan berpotongan, kehidupan manusia dan dewa akan mulai terhubung, kata Shannon lembut. Ketika pahlawan terdampar di dunia antara hidup dan mati, nasib beberapa dunia akan tergantung pada seutas benang bab 839 ketakutan Sweeper. William dengan santai mengendarai sepeda sambil menuju menara hitam sendirian. Sekarang setelah Lilith dan Raziel merasa lebih baik, dia memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan Morax. Menurut Raziel, tujuan Morax yang sebenarnya adalah untuk mengambil kendali penuh atas menara hitam, dan menggunakannya untuk memanipulasi jiwa orang mati di dunia manapun tempat menara hitam akan muncul. Ini berarti bahwa jika seseorang meninggal di dunia itu, jiwa mereka akan menuju ke menara hitam, alih-alih siklus reinkarnasi. Morax kemudian akan mendapatkan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya yang dapat mengubah penduduk seluruh dunia menjadi pasukan mayat hidupnya. Hanya William, Lilith, dan Raziel yang menyadari kebenaran ini. Mereka tidak berani mempercayai siapapun selain mereka bertiga, jadi mereka hanya bisa membuat rencana sendiri. Saat ini, Morax percaya bahwa tidak seorang pun mengetahui rencananya. Inilah sebabnya dia bersikap murah hati dan penyayang kepada para pemimpin yang telah menyerahkan cermin ke tangannya. Saat Half-Elf berjalan melalui kota yang hancur, dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Morax dalam konfrontasi langsung. William percaya bahwa jika Morax meninggalkan Menara Hitam, dia akan bisa melawannya dengan syarat yang sama. Namun, selama Dreadlord tetap berada di dalam ruang tahta, peluang untuk menang mendekati nol. Tiba-tiba, rombongan truk muncul di sisi kiri jalan. William melirik ke samping dan langsung mengerutkan kening setelah melihat babi hutan iblis. "Oh, apa ini? Apakah kamu berjalan-jalan sendiri?" tanya Sweeper. "Sendiri, tidak, aku sedang menunggu kelompokmu muncul," jawab William sambil tersenyum. Kali ini giliran Sweeper yang mengerutkan kening. "Menunggu kami?" Sweeper bertanya. "Apa maksudmu menunggu kami muncul?" William terkekeh sambil terus mengayuh sepeda, mempertahankan kecepatannya saat ini. "Karena kamu adalah ekorku," jawab William. "Kemanapun aku pergi, kau selalu ada di sana. Katakan padaku, apakah kau mungkin salah satu penggemarku? Apakah kau ingin tanda tanganku? Berapa banyak yang kau inginkan?" "Omong kosong." Sweeper meludahi William yang dengan mudah menghindari serangan kecilnya dengan ekspresi puas di wajahnya. "Apa, kau tidak yakin? Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau selalu muncul kemanapun aku pergi? Jelas, kaulah yang mengikutiku dan bukan sebaliknya." Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kebetulan saja ini adalah satu-satunya jalan menuju sisi lain kota. Ini hanya kebetulan. William memutar matanya ke arah babi hutan iblis yang baru saja bertemu dengannya secara kebetulan. "Baiklah, apa yang kau inginkan?" tanya William. "Seperti yang kau lihat, aku menuju ke Menara Hitam. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja sekarang. Ada yang ingin kukatakan padamu." Sweeper mendengus. "Baiklah, karena suasana hatiku sedang baik hari ini maka aku akan memberimu sedikit nasihat." Demonic Boarkin mencibir pada Half-Elf yang bahkan tidak melihat ke arahnya. "Hati-hati dengan para pemimpin aliansi," kata Sweeper. "Mereka merencanakan sesuatu di belakangmu untuk menyingkirkanmu." "Hanya itu?" tanya William. "Hanya itu yang harus kau katakan?" "Ya, hanya itu yang harus kukatakan." "Jadi, sebaiknya kau berhati-hati. Dasar blasteran kotor."
Terima kasih sudah mengingatkannya. Sebagai balasannya aku juga akan memberimu sedikit nasihat. Dan itu, Sweeper mengangkat sebelah alisnya. William tersenyum misterius sebelum memberitahu Sweeper apa yang ada dalam pikirannya. Biasanya, kepala organisasi jahat selalu memilih wanita cantik untuk menjadi tangan kanannya. Maksudku wanita, bukan demonik Boarkin jelek sepertimu, jawab William. Saat ini, kau mungkin berpikir bahwa kau penting baginya, tetapi jika kau menggantikan Morax, apakah kau lebih suka memiliki iblis di sisimu, atau peri cantik yang bertindak sebagai sekretarismu? Kau tahu, ada pepatah di dunia kita. Ketika bos memiliki banyak hal untuk dilakukan, sekretarislah yang melakukannya. Ketika bos tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, ia yang melakukan sekretarisnya. Kau mengerti maksudku? William menyeringai saat dia meningkatkan kecepatannya dan menuju ke jalan yang berbeda, membiarkan rombongan Sweeper terus berjalan menyusuri jalan tempat mereka berada. Wajah babi hutan iblis itu berubah marah. Meskipun dia tidak ingin mempercayai kata-kata William, benih keraguan telah tertanam di benaknya, dan tepat setelah dia menyerahkan cermin yang dia temukan kepada Morax juga. Meskipun Morax sangat sopan dan ramah, Sweeper sangat sensitif dalam hal-hal yang berkaitan dengan posisinya sebagai salah satu bawahan setia Dreadlord. Dia tidak tertipu oleh kata-kata manis Morax. Sebaliknya, dia merasa khawatir karena dia tahu bahwa Morax tidak lagi peduli padanya. Sekarang setelah dia memiliki pemimpin aliansi lainnya yang siap sedia, kegunaan Sweeper baginya telah lama mencapai tanggal kedaluarsa. Bajingan, Sweeper dengan marah menghantamkan tinjunya ke bagian dalam truk, membuat permukaannya penyok. Babi hutan iblis itu mendidih karena marah saat matanya yang merah menatap menara hitam di kejauhan. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan pikiran mengerikan yang telah menghantuinya, bahkan dalam mimpinya. Jika aku akan jatuh, aku akan membawamu turun bersamaku. Sweeper bersumpah, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal telah menentangku. William tidak menyadari bahwa omong kosongnya telah memicu ketakutan yang selama ini disangkal iblis itu ada di benaknya. Tujuannya mengatakan kata-kata itu kepada babi hutan iblis adalah untuk membuat Sweeper merasa terancam dengan posisinya. Dia tidak tahu bahwa iblis itu sudah gelisah akhir-akhir ini, dan kata-katanya adalah paku terakhir yang menahan peti mati itu tetap di tempatnya. Satu-satunya pikiran William saat ini adalah pertemuannya dengan Morax, dan bagaimana cara kembali lebih awal, sehingga dia bisa melanjutkan sesi pelatihannya dengan Raisel dan Lilith. Setelah mengatasi rasa malunya, William dapat dengan cepat menyadari betapa cerdiknya rencana Raisel. Tentu saja, tak satu pun dari mereka berharap semuanya akan berjalan lancar, tetapi karena fondasi dasarnya sudah diletakkan, yang perlu dilakukan William hanyalah beradaptasi dengannya dan meningkatkan kecocokannya dengan Lilith. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya tiba di tujuan ini. Dia berhenti di depan dua penguasa maut yang menjaga pintu masuk sambil tersenyum. Saya di sini untuk berbicara dengan Yang Mulia, Lord Morax, kata William. Bisakah kalian berdua memberitahu dia tentang kedatangan saya? Bab 840 sebuah pertanyaan yang layak diperdebatkan. Sementara William pergi menemui Dreadlord di Menara Hitam, Lilith dan Raisel saat ini berada di dalam kamar gadis cantik muda itu, menunggu kedatangannya. Bagaimana menurutmu pembicaraan mereka akan berlangsung? Lilith bertanya, meskipun dia mencoba menyembunyikannya, sedikit jejak kecemasan dalam suaranya tidak luput dari telinga Raisel. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, jawab Raisel. Aku lebih tertarik pada cerita menarik yang tidak kau ceritakan padaku. Apakah kau akan berhenti sekarang? Kau sudah menanyakan itu padaku sepanjang pagi. Raisel cemberut saat dia berpegangan pada Lilith seperti anak manja. Tapi, aku tertarik. Aku ingin tahu. Gadis bodoh. Cepat atau lambat kau akan mengalaminya juga, ucap Lilith. Jelas, ia tak berniat menceritakan detail malam pertamanya dengan William kepada gadis cantik itu. Mengingat kakek buyutku, dan papa, aku dan saudara-saudariku mungkin akan melajang sampai rambut kami memutih. Yah, kecuali saudara-saudariku yang lain yang rambutnya sudah memutih sejak lahir, protes Raisel. Tidak ada yang berani mengungkit soal pernikahan di hadapan mereka. Itu seperti hukuman mati. Siapapun yang berani mendekati kita akan dipukuli setengah mati keesokan harinya. Lilith tak kuasa menahan tawa mendengar keluhan Raisel yang tak henti-hentinya tentang kakek buyutnya yang tak masuk akal, dan papa. Tanyakan pertanyaan yang lain, desak Lilith. Aku tidak mungkin memberitahumu apa yang kau inginkan. Pelit.
Katakan apapun yang kau inginkan. Aku yakin bahkan William akan mengomel padamu jika ia tahu soal ini. Raizel cemberut sembari meletakkan kepalanya di pangkuan Lilith. Baiklah, aku tidak akan lagi bercerita tentang keluargaku, kata Raizel tegas. Lilith mengangguk. Kalau begitu ceritakan tentang ibumu. Ibu pelit, dan punya bokong besar, Raizel terkikik. Papa bahkan pernah berkata bahwa jika mama mencoba, dia mungkin bisa melatih dirinya berjalan hanya dengan menggunakan bokongnya selama sisa hidupnya. Lilith dengan ringan mencubit pinggang gadis cantik itu, yang membuat gadis itu tersedak tawanya. Tanda pisah tanda hubung. Sementara itu, di Mima Mader Shelter, Avril melirik bilah biru yang indah di tangannya. Itu adalah pedang, yang terbuat murni dari kristal khusus yang hanya dapat ditemukan di neraka. Indah, sangat indah, desa Avril saat tangannya dengan lembut menyentuh permukaan bilah itu, membuatnya bersinar terang. Morax benar-benar tahu cara menyenangkan orang. Kurasa bukan ide yang buruk untuk menerima undangannya. Mata merah tua Avril bersinar samar saat dia melihat permukaan bilah pisau yang hampir tampak transparan. Tetap saja, penantiannya agak lama, kata Avril lembut. 5 cermin lagi sebelum aku bisa mengklaim hadiahku. Sebentar lagi, aku akan terbebas dari dunia yang buruk ini. Peri cantik itu berjalan menuju jendela kamarnya yang terletak di tempat tertinggi di Mima Mader Shelter. Dia menatap kota yang hancur di kejauhan dengan senyum mengejek di wajahnya. 3 tahun, gumam Avril. Aku sudah berada di tempat ini selama 3 tahun, dan aku sudah muak dan lelah. Peri memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Bagi mereka, 1 tahun berlalu begitu cepat sehingga mereka bisa tidur siang dan membiarkannya berlalu begitu saja. Sayangnya, Avril tidak memiliki kebebasan itu. Sejak dia tiba di Deadlands, dia telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali untuk mencapai posisinya saat ini dan menjalani hari berikutnya. Baginya, tawaran Morax sangat menggoda, tetapi dia yakin bahwa dia akan berkhayal jika berpikir bahwa dialah satu-satunya orang yang ingin dibawa oleh Dreadlord ke lingkaran dalamnya. Eldon dan Wade ambisius, bahkan mungkin terlalu ambisius, Avril mencibir. Lindir terlalu lugas dan keras kepala. Dia tidak akan berhasil. Adapun Sweeper, aku benci hal-hal buruk. Setan adalah makhluk paling menjijikkan di dunia, kedua setelah orang itu. Beberapa gambar muncul di kepala Avril dan kerutan muncul di wajahnya. Tidak masalah. Setelah cermin dikumpulkan, aku tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Aku akan mampu berdiri di atas puluhan ribu, dan hanya tunduk pada 1 orang. Pada akhirnya, itu bukan kesepakatan yang buruk, setidaknya di permukaan. Avril tahu bahwa dia hanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk membuat keputusan. Kurasa aku akan menunggu sampai semua cermin dikumpulkan, renung Avril. Mari kita lihat, Yang Mulia, apakah semua ini bukan omong kosong dan benar-benar memiliki substansi. Avril sekali lagi menatap bilah kristal biru di tangannya. Dia bisa melihat pantulan dirinya yang cantik di sana, namun, wajahnya tidak tersenyum. Hanya ekspresi dingin, dan acuh tak acuh, yang memperlakukan semua orang di sekitarnya seperti batu loncatan, yang tercermin di permukaan bilah itu. Hanya kau yang membuat keberadaanku di dunia ini berharga, kata Avril lembut. Aku akan membawamu kemanapun aku pergi. Avril menatap bilah pedang itu seolah-olah dia sedang menatap kekasihnya. Kekasihku, aku akan membuatmu menghabiskan keabadian bersamaku, entah kau suka atau tidak. Pada saat itulah senyum manis penuh cinta muncul di wajah cantik Avril. Ini adalah senyum tulus yang datang dari hatinya, yang tidak lagi dia tunjukkan kepada siapapun di Deadlands. Di tanah yang diperintah oleh Undead ini, dan hukum rimba adalah satu-satunya aturan, Avril telah belajar untuk menutup hatinya kepada semua orang. Ini terutama berlaku bahkan untuk bawahannya yang terpercaya. Kilatan petir, meliuk-liuk di sekitar menara hitam, menghalangi cahaya yang datang dari matahari. Mata Avril yang seperti rubi melintasi jarak, namun, dia tidak dapat menembus dinding menara dan melihat apa yang terjadi di dalam. Peri cantik itu mendesah karena ia tahu bahwa akhir dari siklus tak berujung ini kini sudah di depan mata. Hanya satu pertanyaan yang belum terjawab. Pihak mana yang memiliki peluang tertinggi untuk menggoda takdir? Avril merenung. Nah, itu pertanyaan yang layak diperdebatkan.